Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada dokter, fasilitator, dan juga evaluator dari SGD A6. Sebelumnya, perkenalkan kami dari SGD A6 akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Ruptur Oteri. Baik, berikut merupakan anggota kelompok dari SGD A6. Izin melanjutkan terkait latar belakang, sebelum perkenalkan, saya Nabila Rizky Aurelia dengan NIM 158. Ruptur uteri merupakan komplikasi obstetrik yang jarang terjadi tetapi sangat berbahaya, terutama bagi ibu dan janin. Kondisi ini terjadi ketika dinding rahim mengalami robekan, baik sebagian maupun seluruhnya, yang dapat menyebabkan pendarahan hebat, shock, bahkan kematian. Gejala ruptur uteri dapat muncul secara tiba-tiba, meliputi nyeri perut yang hebat, pendarahan per vagina, hilangnya kontraksi rahim, serta gangguan denyut jantung pada janin. Diagnosis yang cepat sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dan biasanya dilakukan melalui pemeriksaan klinis dan juga pemantauan kondisi janin. Penjagaan ruptur uteri ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi faktor risiko pada ibu hamil, menghindari persalinan per vagina pada kasus yang tidak memenuhi syarat, serta memastikan pemantauan ketat selama persalinan terutama bagi ibu dengan riwayat operasi sesar. Dengan deteksi dini dan intervensi yang tepat, angka kejadian serta komplikasi akibat ruptur uteri dapat diminimalkan sehingga meningkatkan keselamatan ibu dan juga janin. Mungkin sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Anna Supandari dan 3 digit NIM terakhir 175. Adapun rumusan masalah pada student project kali ini yaitu bagaimanakah anatomi uteri, apakah definisi ruptur uteri, bagaimanakah epidemiologi ruptur uteri, bagaimanakah patofisiologi ruptur uteri, apakah klasifikasi ruptur uteri, bagaimanakah diagnosis ruptur uteri, apakah komplikasi ruptur uteri, dan yang terakhir adalah bagaimanakah tata laksana dari ruptur uteri. Adapun tujuan penulisan pada student project kali ini yaitu untuk mengetahui anatomi dari uteri, untuk mengetahui definisi ruptur uteri, untuk mengetahui epidemiologi ruptur uteri, kemudian untuk mengetahui patofisiologi ruptur uteri, untuk mengetahui klasifikasi ruptur uteri, untuk mengetahui diagnosis ruptur uteri, untuk mengetahui komplikasi ruptur uteri, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui tata laksana ruptur uteri. Adapun manfaat pada penulisan student project kali ini, yang pertama itu manfaat bagi penulis, di mana penulis diharapkan dapat menjadi pengalaman dan menambah pengetahuan tentang ruptur uteri. Kemudian manfaat bagi pembaca diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai ruptur uteri. Kemudian manfaat bagi institusi pendidikan diharapkan dapat dijadikan bahan referensi pengetahuan serta perbandingan hasil untuk penelitian yang akan datang. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi ke rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kija Kalista dengan NIM akhir 127. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 pembahasan, yaitu di sini yang pertama adalah anatomi uteri. Uteri sendiri merupakan organ yang terdiri dari fundus, korpus, dan cervix. Fundus merupakan bagian teratas yang berhubungan langsung dengan tuba falopi, di mana tuba falopi berada di bawah fundus yang memiliki sudut supralateral di uterus. Sedangkan korpus itu merupakan bagian utama yang menyempit dan akan berlanjut ke bagian serviks. Korpus ini merupakan tempat bagi janin untuk mengalami perkembangan. Lalu serviks itu merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan vagina, di mana bagian tengah vagina mencengkram serviks uterus sehingga membentuk bagian supravaginal. Adapun korpus itu memiliki 3 bagian dinding. Yang pertama adalah endometrium, yaitu merupakan bagian paling dalam yang melurus saat menstruasi. Lalu ada myometrium, yaitu lapisan tengah yang bagiannya terdiri dari otot. Dan terakhir ada perimetrium, di mana perimetrium ini berfungsi untuk melindungi uterus. Lapisan perimetrium terdiri dari epitel dan jaringan ikat. Pada uterus infantil, ukuran serviks itu lebih besar daripada ukuran korpus. Tetapi setelah pubertas, uterus akan membesar, dan pada orang dewasa, uterus akan tertekuk ke arah depan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raditya Pumana dengan 3 digit NIM terakhir 197. Di sini saya akan membahas mengenai definisi ruptur uteri. Ruptur uteri merupakan robekan spontan yang terjadi pada dinding uterus sehingga menyebabkan keluarnya fetus ke dalam rongga peritoneum. Kondisi ini dapat terjadi pada saat ibu sedang hamil, saat melahirkan, ataupun pasca melahirkan. Di mana ruptur uteri ini merupakan komplikasi obstetrik yang langka namun dapat mengancam nyawa ibu maupun bayinya. Ruptur uteri ini dapat terjadi secara primer, di mana uterus yang sebelumnya utuh atau tidak terdapat bekas luka, ataupun secara sekunder, di mana uterus yang terdapat bekas sayatan myometrium, cedera, atau kelainan bawaan dari lahir. Sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya.
Perkenalkan, nama saya Putu Mirawais Putri dengan 3 digit NIM terakhir 215. Adapun epidemiologi dari ruptur uteri, pertama berdasarkan dengan insiden dan juga risiko, ruptur uteri merupakan komplikasi obstetri yang serius dengan insiden global 74 per 10.000 kehamilan. Lebih sering terjadi di negara berkembang akibat adanya terbatas akses layanan persalinan yang aman. Kemudian yang kedua, berdasarkan dengan faktor risiko, sebagian besar kasus ini terjadi pada saat persalinan, terutama pada ibu dengan paritas yang tinggi, riwayat seksio sesar, atau penggunaan obat uterotenik yang tidak terkontrol. Kemudian yang ketiga, berdasarkan dengan dampak dan juga pencegahan. Ruptur uteri memiliki tingkat kematian ibu sekitar 8,7% dan janin 97,8%. Maka dari ini, menegaskan bahwa pentingnya adanya deteksi dini, perawatan antenatal, dan juga kesiapan sistem kesehatan untuk menangani adanya komplikasi obstetri. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelum perkenalkan, saya Eka Jut Lestari dengan 3 digit yang terakhir 226. Baik, di sini ada pun patofisiologis dari ruptur uteri, di mana secara patofisiologis, ruptur uteri ini diawali dengan peningkatan tekanan intrauterin yang signifikan akibat kontraksi yang kuat dan berulang selama persalinan. Jika terdapat area lemah pada rahim, tekanan ini akan menyebabkan robekan. Selain itu, kontraksi yang terus-menerus dapat menyebabkan iskemia dan nekrosis pada jaringan otot rahim dan memperburuk integritas struktural uterus dan juga meningkatkan risiko ruptur. Bila ruptur ini terjadi, dapat menimbulkan perdarahan masif yang mengancam jiwa ibu, ejeksi janin ke dalam rongga peritoneal, dan juga bahkan bisa terjadi kerusakan organ di sekitar seperti kandung kemih. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Paramita dengan 3 digit NIM akhir 011. Izin untuk melanjutkan mengenai klasifikasi ruptur uteri. Yang pertama, berdasarkan kondisi robekan, ada ruptur incomplete atau subperitoneal. Jenis ini terjadi apabila hanya dinding rahim yang mengalami robekan, sedangkan lapisan peritoneumnya masih utuh. Kemudian ruptur complete atau transperitoneal, di mana pada kondisi ini robekan terjadi secara menyeluruh mencakup dinding rahim hingga menembus peritoneum, sehingga memungkinkan isi rahim keluar ke dalam rongga perut. Kemudian yang kedua, berdasarkan waktu kejadian, yaitu ada ruptur uteri saat kehamilan atau ruptur uteri gravidarum, di mana ruptur jenis ini terjadi sebelum proses persalinan, biasanya akibat kelemahan pada dinding rahim. Kemudian ada ruptur uteri saat persalinan atau ruptur uteri intrapartum, di mana robekan terjadi selama proses persalinan meskipun dinding rahim dalam kondisi normal. Selanjutnya, yang ketiga ada berdasarkan etiologi. Yang pertama ada ruptur spontan atau non-violent, di mana terjadi tanpa adanya tindakan medis atau trauma eksternal. Biasanya disebabkan oleh hambatan mekanik dalam persalinan. Kemudian ada ruptur traumatik atau violent, disebabkan oleh trauma baik eksternal seperti kecelakaan, trauma abdomen, maupun internal melalui intervensi medis. Kemudian ada ruptur akibat jaringan parut atau scar rupture, di mana terjadi pada lokasi rahim yang sebelumnya mengalami pembedahan sehingga membentuk jaringan parut yang lebih lemah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niwayan Luli Anggayani dengan 3 digit NIM terakhir 034. Adapun diagnosis ruptur uteri merupakan proses yang memerlukan ketajaman klinis dan respon cepat karena dapat mengancam nyawa ibu dan janin dalam hitungan menit. Oleh karena itu, diagnosis didasarkan pada gejala klinis, riwayat medis, dan pencitraan. Yang pertama ada gejala klinis yang merupakan langkah pertama dalam diagnosis adalah mengenali gejala, seperti nyeri perut hebat yang tiba-tiba dan tidak seperti kontraksi biasa, disertai pendarahan pervaginam deras, kontraksi rahim bisa melemah atau hilang, dan CTG dapat menunjukkan penurunan drastis di jantung janin sebagai tanda fetal distress. Kemudian yang kedua ada riwayat medis dan faktor risiko. Sebelum gejala muncul, penting mengevaluasi riwayat obstetri ibu. Operasi keiser dengan sayatan vertikal, miomektomi, multiparitas, dan penggunaan obat induksi yang agresif merupakan faktor risiko utama yang dapat melemahkan dinding rahim dan memicu kecurigaan klinis sejak awal. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan pencitraan sebagai penunjang diagnosis. Meski diagnosis ruptur uteri umumnya bersifat klinis, pencitraan seperti USG dapat membantu mendeteksi kelainan rahim, seperti janin di rongga peritoneum atau penipisan dinding uterus. MRI juga dapat digunakan untuk menilai lokasi dan luas ruptur meski terbatas oleh waktu dan ketersediaan fasilitas. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Nimade Ardana Raisfari dengan 3 digit terakhir 082. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk menjelaskan terkait komplikasi daripada ruptur uteri. Ruptur uteri itu merupakan suatu kondisi terjadinya robekan pada rahim, baik itu yang terjadi secara parsial ataupun total. Kondisi ruptur uteri ini tentu saja akan berdampak buruk bagi ibu ataupun janin itu sendiri, sehingga tentu saja akan menimbulkan berbagai komplikasi. Komplikasi yang dapat dialami oleh ibu dan juga janinnya itu yang pertama adalah shock hemoragik. Shock hemoragik ini biasanya merupakan komplikasi bagi ibu yang mengandung, di mana ruptur uteri atau robekan rahim itu dapat menyebabkan terjadinya pendarahan yang terjadi secara masif dan juga cepat. Pendarahan hebat yang terjadi terus-menerus ini tentu saja akan berakibat pada kehilangan darah dan juga kehilangan volume cairan tubuh. Penurunan volume cairan tubuh itu nanti akan mengarah ke penurunan tekanan darah. Sehingga biasanya ibu yang mengandung itu biasanya akan mengalami kondisi hipotensi dan juga akan berakibat pada berujung pada kondisi shock. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan komplikasi berupa shock hemoragik pada ibu. Kemudian histerektomi. Ruptur uteri itu adalah suatu kondisi yang seperti tadi saya katakan itu merupakan suatu kondisi adanya robekan pada rahim. Tentu saja kondisi tersebut memerlukan intervensi bedah agar mencapai hemostasis atau kondisi normal pada tubuh daripada ibu itu sendiri. Di mana intervensi bedah yang dapat dilakukan salah satunya itu yang paling sering adalah histerektomi atau pengangkatan rahim. Seperti penelitian yang dilakukan oleh S. Sugai di tahun 2024 itu dinyatakan bahwa 55,4% dari 664 pasien yang didiagnosis dengan ruptur uteri itu dilakukan histerektomi atau pengangkatan rahim. Baik, untuk komplikasi selanjutnya dari ruptur uteri yang akan saya bahas itu adalah terkait asfiksia neonatorum, di mana komplikasi ini terjadi pada janin atau bayi yang dikandung oleh ibunya. Jika terdapat robekan pada rahim, itu tentu plasenta dapat ikut terlepas. Hal inilah yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya penurunan sirkulasi dari ibu ke janin. Sehingga akan terjadi penurunan suplai oksigen ke janin secara tiba-tiba. Hipoksia yang terjadi secara tiba-tiba inilah yang mengakibatkan asfiksia neonatorum. Asfiksia neonatorum itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika bayi itu tidak bisa bernafas secara spontan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah komplikasi daripada ruptur uteri itu dapat berakibat pada kematian, baik itu kematian maternal ataupun kematian perinatal. Saya izin untuk mulai bahas daripada kematian maternalnya, di mana kematian maternal itu merupakan kematian yang dialami oleh sang ibu, di mana ruptur uteri itu dapat mengakibatkan berbagai komplikasi atau kondisi-kondisi lainnya. Sebagai contohnya yang tadi sudah saya bahas itu adalah shock hemoragik, kemudian bisa juga terjadi shock sepsis, terjadinya infeksi lain, serta bisa juga terjadinya kegagalan dalam mensuplai organ-organ vital. Komplikasi-komplikasi inilah yang nantinya akan berujung pada kematian bagi sang ibu. Di mana menurut penelitian yang dilakukan di tahun 2021 itu dilaporkan bahwa kematian maternal yang diakibatkan oleh ruptur uterus itu mencapai angka 21%. Kemudian selanjutnya adalah kematian perinatal atau kematian yang dialami oleh janin atau bayi yang dikandung. Ruptur uteri itu seperti yang tadi dijelaskan pada bagian komplikasi asfiksia neonatorum, itu dia dapat mengganggu fungsi daripada plasenta apabila terjadi robekan pada rahimnya. Sehingga nutrisi dan oksigen yang menuju janin itu juga tentu akan terganggu. Apabila kondisi ini terganggu, tentu saja janin tidak akan mendapatkan nutrisi dan juga oksigen yang adekuat. Hal itulah yang nantinya biasanya apabila tidak ditangani secara cepat dan juga ditangani dengan segera, maka itu dapat berujung ke kematian perinatal. Baik, saya izin untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Nurjana Surya dengan 3 digit NIM AG13. Saya izin menjelaskan mengenai tata laksana dari ruptur uteri. Yang mana ruptur uteri itu merupakan kondisi kegawatan obstetri yang ditandai dengan terjadinya robekan pada dinding uterus sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan juga tepat, dimulai dari stabilisasi kondisi hemodinamik pasien hingga tindakan pembedahan sebagai terapi definitif. Adapun pelaksanaannya yang pertama adalah stabilisasi hemodinamik dengan cara pemberian oksigen dan juga pemasangan akses intravena dengan ukuran besar untuk memulai resusitasi cairan sebagai pengganti volume darah yang hilang, dan juga pengambilan sampel darah sangat diperlukan untuk persiapan transfusi darah. Yang kedua adalah pemantauan urin, itu dengan cara pemasangan kateter urin, itu dilakukan untuk memantau produksi urin yang menjadi indikator penting dalam menilai perfusi ginjal dan juga status sirkulasi dari pasien. Yang ketiga adalah tindakan pembedahan sebagai terapi definitif yang merupakan penanganan utama dengan cara bisa melakukan seperti laparotomi darurat, operasi sesar darurat jika masih terdapat janin dalam uterus, reparotur jika pasien ingin mempertahankan fertilitas, dan juga histerektomi itu pengangkatan rahim jika terjadi ruptur uteri dengan kasus robekan yang cukup luas. Yang terakhir adalah pemantauan pasca operasi itu dengan melakukan pemantauan ketat dan juga manajemen komplikasi terutama pada pasien-pasien setelah melakukan operasi ataupun tindakan pembedahan.
Bisa juga dilakukan dengan memberikan dukungan psikologis, mengingat dampak psikologis yang bisa terjadi akibat terjadinya ruptur uteri yang pernah terjadi pada pasien. Mungkin sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Altunator Rambi dengan 3 izin Interarik 235. Di sini saya akan membahas terkait kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan sendiri, ruptur uteri merupakan komplikasi obstetri berupa robekan spontan pada dinding uterus yang menyebabkan fetus keluar dari dalam rongga peritoneum. Kondisi ini dapat mengancam nyawa ibu dan juga janin dan dapat terjadi saat ibu sedang hamil, melahirkan maupun pasca melahirkan. Walaupun ruptur uteri memiliki angka kejadian relatif rendah, ruptur uteri memerlukan perhatian yang cukup, deteksi yang dini, dan juga penanganan yang cepat. Kegagalan dalam menangani ruptur uteri dengan baik dapat menyebabkan komplikasi serta berhubungan langsung dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu dan janin. Untuk saran sendiri, penting untuk dilakukan kajian literatur serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai ruptur uteri untuk membantu kesadaran lebih banyak dan pengetahuan lebih dalam terkait ruptur uteri serta apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah kasus serta apa yang dapat dilakukan apabila suatu kasus ruptur uteri. Baik, sekian presentasi dari SKDA 6. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak sengaja. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.